Langit pagi itu menggantung rendah di atas padang Uhud. Dingin tidak, panas pun belum, tetapi hawa perang terasa menebal di udara. Tanah yang kemarin tenang kini mulai dibasahi derap langkah dan suara senjata yang bergesek. Di kejauhan, barisan kaum Quraisy berdiri gagah. Mata mereka menyipit menatap ke arah barisan kaum muslimin. Di antara mereka seorang penunggang kuda dengan sorot mata tajam, tubuh tegap dan dada yang dipenuhi keberanian. Namanya Khalid bin Walid. Ia belum memeluk Islam saat itu, tapi keberaniannya sudah menjadi desas-desus yang menggema dari pasar ke pasar, dari Madinah hingga Mekah. Ia adalah prajurit yang tak hanya mengandalkan otot, tapi juga akal. Strategi dan kejelian membaca medan adalah senjata yang tak kalah tajam dari pedangnya. Hari itu ia menunggang kudanya tidak hanya membawa dendam dari kekalahan di Badar, tapi juga kehausan akan pembuktian bahwa kaum Quraisy belum habis. Khalid memandangi barisan kaum muslimin di bawah bukit Uhud. Ia memperhatikan mereka dengan tenang, seperti sedang menyusun catur. Ia melihat formasi mereka rapi, pemanah ditempatkan di atas bukit kecil. Bukit yang kelak menjadi titik kunci dalam sejarah. Ia tidak gegabah. Tidak seperti para pemimpin Quraisy yang lain, Khalid tahu bahwa kesabaran adalah bagian dari kemenangan. Di seberang Nabi Muhammad berdiri bersama pasukannya, hati beliau dipenuhi doa dan keyakinan. Sebagian besar pasukannya adalah pemuda. Beberapa masih belia, ada pula yang baru saja keluar dari trauma kekalahan pribadi, tapi kini mengangkat pedang demi agama yang mereka yakini benar. Di balik sorban mereka, wajah-wajah itu memantulkan cahaya harapan. Perang pun pecah. Debu beterbangan, takbir dan pekikan kesakitan bersahutan. Pada awalnya kaum muslimin memegang kendali. Barisan Quraisy terdesak, beberapa pasukan Quraisy mulai mundur, sorak kemenangan mulai terdengar dari mulut pasukan muslimin, dan banyak yang mengira hari itu akan jadi milik mereka. Namun di kejauhan Khalid mengamati dengan tatapan dingin. Ia tidak maju, ia menunggu. Ia menundukkan kudanya di balik bukit, memperhatikan satu titik pasukan pemanah. Ia melihat bagaimana satu demi satu dari mereka mulai turun, tergoda oleh harta rampasan. Perintah Nabi agar mereka tetap di tempatnya. Apapun yang terjadi mulai dilupakan. Suara kemenangan menumpulkan waspada. Khalid tidak membuang waktu. Ia memberi isyarat dan pasukannya yang tersisa sebagai sayap kanan Quraisy bergerak laksana angin. Mereka memutari bukit kecil itu, naik dari sisi yang sepi. Dalam sekejap mereka sampai ke puncak dan menghabisi sisa pemanah. Pintu kemenangan pun dibalik. Seperti air bah, Khalid dan pasukannya menyerang dari belakang. Pasukan muslimin yang tadinya unggul kini diapit dari dua arah. Barisan goyah, takbir bercampur jeritan luka. Kemenangan berubah jadi kekacauan. Kaki yang semula mantap kini gemetar. Mata yang semula bersinar kehilangan arah. Rasulullah sendiri terluka. Dua anak panah bersarang di wajah beliau. Darah mengalir dari pelipis, namun beliau tetap berdiri. Tetap mencoba menyerukan ketenangan di tengah badai. Para sahabat mengelilingi beliau dan melindungi tubuh beliau dengan tubuh mereka. Ada yang gugur dalam pelukan tanah, dengan nama Allah di bibirnya. Di atas kuda, Khalid menyaksikan perpecahan di tubuh lawan, tapi bukan sorak yang keluar dari mulutnya. Ia hanya diam menatap. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Ini bukan perang biasa. Ada semacam cahaya yang tak bisa ia jelaskan di wajah para sahabat yang jatuh. Ada keberanian yang asing yang belum pernah ia lihat. Namun perang tetap perang, dan strategi yang cermat telah membalikkan seluruh medan. Tidak semua kemenangan datang dari kekuatan. Kadang, datang dari waktu yang tepat dan kesalahan lawan. Di Uhud, kesalahan satu kelompok kecil telah mengorbankan banyak jiwa. Hari mulai bergeser. Matahari menyala redup, seolah enggan menyaksikan akhir dari pertempuran ini. Pasukan Quraisy tidak mengejar lebih jauh. Mereka tidak membantai, karena itu bukan tujuan mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwa Quraisy belum mati, bahwa mereka masih punya taring, dan bahwa Khalid bin Walid adalah bagian dari itu semua.
Pasukan muslimin pun mengumpulkan tubuh-tubuh yang gugur. Di antara mereka paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib terbujur dengan tubuh penuh luka. Air mata mengalir, tapi tidak satu pun dari mereka menyalahkan Tuhan. Mereka tahu ini bukan akhir. Kekalahan bukan akhir dari perjuangan. Ia hanyalah bagian dari proses memurnikan niat. Di sudut lain, Khalid duduk dengan kudanya, menatap ke arah barisan lawan yang mulai merapatkan diri kembali. Ia telah menjalankan strateginya dengan sempurna, tapi hatinya tak selegang kemenangannya. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh pedang atau kemenangan. Sesuatu yang belum ia pahami, tapi akan ia temukan di hari yang belum datang. Perang Uhud telah berakhir, tapi kisahnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah Uhud dipenuhi keheningan. Di Madinah, angin membawa aroma luka dan kesedihan, bukan hanya karena darah yang tertumpah, tapi karena pelajaran yang dalam baru saja diberikan oleh waktu dan oleh Tuhan. Kemenangan yang nyaris digenggam terlepas begitu saja, hanya karena sekejap lengah, hanya karena sedikit kegelisahan dan godaan dunia. Tangisan terdengar di banyak rumah, namun di balik tangis itu ada bisikan kesadaran bahwa jalan ini memang tidak mudah, tapi tetap harus dilanjutkan. Sementara itu di Mekah, Khalid bin Walid kembali sebagai pahlawan. Nama dan strateginya dielu-elukan. Ia dijunjung tinggi oleh kaumnya karena kepiawaiannya membaca celah. Keputusannya untuk memutar dari balik bukit dan menyerang pasukan pemanah dari belakang membawa kemenangan bagi Quraisy. Banyak yang berkata, jika bukan karena Khalid, kita tak akan menang. Namun di balik sanjungan itu Khalid diam. Ia tak tersenyum puas seperti yang lain. Ada sesuatu yang membekas dalam dadanya. Bukan rasa bersalah, tapi keraguan yang perlahan menumbuhkan tanya. Di malam-malam sunyi saat gemuruh sorak telah reda, Khalid teringat wajah-wajah lawannya. Ada keberanian yang aneh pada pasukan Madinah. Mereka bukan hanya bertarung dengan tubuh, tapi juga dengan jiwa. Ia melihat mata-mata yang tenang di tengah kematian. Ia menyaksikan para prajurit yang tetap melindungi satu sosok di tengah gempuran. Bahkan saat hampir semua telah gugur, sosok itu, Muhammad, menjadi pusat dari semua itu. Dan Khalid, seorang yang hidup dengan logika perang, mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan pedang atau taktik. Ia duduk dalam gelisah. Kemenangan ini terasa aneh. Bukan karena tidak layak diraih, tapi karena perasaannya tak bisa merayakannya. Di medan Uhud, ia mengira akan menaklukkan musuh, tapi justru bertemu dengan cermin yang memantulkan pertanyaan. Mengapa mereka tetap bertahan? Mengapa mereka begitu setia pada satu orang, hingga rela mengorbankan nyawa? Satu malam, Khalid naik ke bukit yang menghadap ke kota Mekah. Ia memandang lampu-lampu di kejauhan dan bertanya dalam hati, apa arti semua ini? Untuk apa aku menang? Jika di dalam dada tak ada rasa tenang, ia merasa asing di tengah pujian. Bahkan suara tawa para bangsawan tak lagi berarti. Ia mulai membaca kembali risalah yang dulu ia anggap kebohongan. Ia mulai menyimak berita-berita dari Madinah, bukan sebagai lawan, tapi sebagai seorang yang ingin memahami. Kabar pun sampai kepadanya bahwa beberapa bangsawan Quraisy telah diam-diam meninggalkan kota dan memeluk risalah yang dulu mereka tolak. Salah satunya adalah Amr bin Ash, teman seperjuangannya dalam banyak pertempuran. Kabar itu mengguncang Khalid. Jika orang seperti Amr saja bisa berpaling, apa yang sebenarnya mereka lihat yang selama ini luput dari pandangan Khalid? Ia tak langsung mengambil keputusan. Ia terlalu dalam tertanam dalam harga diri keluarga dan kebanggaan suku. Tapi sejak itu benih-benih pencarian mulai tumbuh. Ia mengamati, ia menyimak, ia menyendiri. Dan setiap kali ia ingat Uhud, hatinya kembali diguncang. Bukan karena perangnya, tapi karena jiwa-jiwa yang ia lawan. Mereka tidak menebar kebencian. Mereka hanya bertahan demi keyakinan. Sementara itu di Madinah, luka mulai sembuh perlahan. Kaum muslimin belajar dari kesalahan mereka. Mereka kini tahu bahwa kemenangan bukan hanya soal strategi, tapi tentang ketaatan, tentang menjaga kepercayaan, bukan hanya mengangkat pedang. Dan mereka tak menyimpan dendam kepada siapapun, termasuk pada Khalid. Justru banyak yang berkata, andai Khalid tahu apa yang kami rasakan,
Mungkin ia akan berdiri di samping kita, bukan di seberang. Waktu berlalu, dan Khalid semakin merasa sesak dalam kemewahan yang kosong. Ia tak lagi tertarik pada harta rampasan, pada gelar, pada kemegahan pesta kemenangan. Ia ingin tahu lebih dari apa yang tampak. Ia mana ingin menyentuh kebenaran jika memang ada. Pada suatu pagi yang hening, ia membuat keputusan. Tanpa banyak bicara, ia meninggalkan Mekah. Bukan untuk menyerang, bukan untuk mengatur strategi, tapi untuk mencari. Ia pergi bukan dengan pedang, tapi dengan hati yang terbuka. Ia tahu perjalanan ini bisa membalikkan seluruh hidupnya. Tapi ia tak takut. Justru untuk pertama kalinya dalam hidup ia merasa damai. Dan ketika ia akhirnya tiba di Madinah, yang menyambutnya bukan rasa curiga, bukan kemarahan, tapi pelukan. Ia tak dihukum karena masa lalunya. Ia tidak dicaci karena perannya di Uhud. Ia diterima dengan senyum, dengan tangan terbuka. Bagi mereka masa lalu adalah pelajaran, bukan belenggu. Dan Khalid pun berubah. Ia yang dulu datang sebagai penakluk, kini tinggal sebagai pelindung. Namun di hatinya Uhud tetap hidup. Ia tak pernah menghapus ingatan itu. Ia menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan, bagian dari pencarian yang membawanya pulang. Uhud adalah luka, tapi juga titik balik. Dan disitulah Khalid menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kemenangan. Arah. Setelah Uhud, waktu tidak berjalan seperti biasa. Bagi Khalid, hari-hari terasa seperti perjalanan dalam dirinya sendiri. Ia yang dulu hanya mengenal medan tempur dan kemenangan, kini belajar mendengar suara sunyi di hatinya. Ia hidup dalam dua dunia. Yang satu penuh strategi dan pujian, yang lain sepi dan penuh tanya yang tak bisa dijawab oleh pedang. Sejak memilih jalan kebenaran yang dahulu ia lawan, Khalid tak langsung bisa melepaskan masa lalunya. Ia mengingat semuanya jujur dan tanpa alasan untuk menghapus. Ia tahu, luka di Uhud adalah bagian dari dirinya. Tapi luka itu bukan akhir. Justru dari sanalah ia belajar memperbaiki arah hidupnya. Ia tidak banyak bicara, tidak meminta maaf secara terbuka, tapi ia membuktikan lewat tindakan. Ia belajar dari mereka yang dahulu ia hadapi. Ia mengamati para sahabat Nabi yang kuat bukan hanya saat perang, tapi juga dalam sabar, dalam memaafkan, dalam mencintai dengan tulus. Itu membuatnya terdiam. Ia, yang pernah jadi lawan mereka, kini duduk di tengah mereka tanpa diusir. Ada satu kejadian yang ia ingat. Suatu sore ia melihat anak-anak bermain di pinggir Madinah. Mereka berlari membawa tongkat, pura-pura jadi prajurit. Salah satu berseru, "Aku Khalid. Aku akan lindungi kalian." Anak-anak lain tertawa. Khalid tersenyum kecil, lalu menunduk. Ia tahu, namanya kini hidup dalam dua sisi. Sebagai lawan yang pernah melukai, dan sebagai pelindung yang kini dicintai. Ia sadar, sejarah takkan menghapus masa lalunya. Tapi ia juga sadar, manusia tak hanya dilihat dari siapa dia dulu, tapi dari langkah yang ia ambil setelahnya. Di medan-medan perang selanjutnya, Khalid menunjukkan keberanian yang tak lagi berasal dari otot, tapi dari hati yang telah dilembutkan. Ia bertempur bukan demi nama kabilah, tapi demi melindungi orang-orang yang ingin hidup damai. Ia menjadi perisai, bukan tombak. Ia menjaga, bukan menaklukkan. Di setiap langkahnya bayangan Uhud tak pernah pergi. Ia menjadikannya pengingat agar tak mengulang salah yang sama. Mereka yang kehilangan keluarga di Uhud tak menyimpan benci. Justru mereka berkata, "Jika Tuhan membalikkan hati Khalid, siapa kita untuk menghakimi?" Kalimat itu menghantam Khalid, tapi sekaligus menyembuhkan. Ia tak lagi melangkah dengan dada membusung, tapi dengan hati yang lapang. Suatu malam Khalid duduk di halaman rumah. Langit cerah, bintang-bintang tenang. Seorang sahabat bertanya, "Apa yang paling engkau sesali dalam hidupmu, wahai Khalid?" Ia diam lama, lalu berkata pelan, "Aku menyesal karena terlambat mengenal kebenaran. Tapi aku bersyukur itu tak terjadi terlalu terlambat." Ia menatap langit menambahkan, "Andai aku gugur di Uhud dalam keadaan yang dulu, aku tak akan duduk di sini malam ini bersama kalian." Tak ada yang membalas. Malam menjadi sunyi tapi penuh makna. Kata-kata itu bukan sekadar penyesalan. Itu adalah kesaksian tentang perubahan, tentang manusia yang bisa saja mulai dari arah keliru, tapi jika hatinya terbuka,
ia bisa tiba di tempat yang benar. Tahun-tahun berlalu, Khalid dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Sebuah gelar yang bukan datang dari kemenangan semata, tapi karena keberanian memikul beban masa lalu dan memilih jalan lebih lurus. Ia tak lagi dikenal hanya karena taktiknya di Uhud, tapi karena sikapnya setelah itu. Namun jauh dalam dirinya, Khalid tahu bahwa peristiwa paling penting dalam hidupnya bukanlah penaklukan besar, bukan gemuruh pasukan atau sorak kemenangan, tapi saat ia berdiri di batas kebenaran dan memilih untuk melangkah meski harus menentang semua keyakinan lamanya. Dan ketika ia menutup mata untuk terakhir kalinya, ia tak berada di medan perang. Ia wafat dalam tenang, di ranjang tanpa luka tombak atau pedang. Ia pernah berkata, "Aku telah mencari mati di 100 medan perang, tapi ia tak mencariku. Kini aku wafat seperti unta tua di ranjangnya." Tapi di balik kata itu ada syukur, karena sebelum ajal datang ia sudah menemukan kembali jiwanya. Bagi dunia, Khalid adalah jenderal besar, tapi bagi yang memahami lebih dalam, ia adalah kisah tentang perubahan, tentang manusia yang bisa saja salah, tapi dengan keberanian dan kejujuran menjadi bagian dari kebaikan yang abadi. Uhud mungkin dimenangkan oleh strategi, tapi hati manusia tak dimenangkan oleh pedang. Ia dimenangkan oleh cahaya yang masuk perlahan melalui luka, ragu, dan akhirnya keberanian untuk berubah. Dan disitulah cerita ini berhenti, bukan dengan sorak, bukan bendera, tapi dengan keheningan. Seperti malam setelah hujan, ketika bumi akhirnya bisa bernapas,